Rizal is in, and he's going to be touchdown! Lift off for Indonesia! Artem Puwato! Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Indonesia berhasil lebih dulu membuka keunggulan saat menantang Ekuador di hadapan Presiden Republik Indonesia Jokowi dan Presiden FIFA Gianni Infantino, yakni lewat kaki Arkan Kaka. Kaka mencetak gol memanfaatkan blunder dari kiper Ekuador, Christian Lor. Gol ini juga tak lepas dari aksi Rizky Afrizal di sisi kanan pertahanan Ekuador. Rizky sukses melakukan tusukan dan lepas dari kawalan pemain-pemain lawan. Rizky kemudian melepaskan umpan mendatar yang coba dipotong oleh Lor, namun bola yang disentuh oleh Lor justru jatuh di kaki Arkan Kaka yang berdiri di muka gawang. Kaka pun tanpa kesulitan menjeploskan bola ke dalam gawang Ekuador. Otomatis Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pun menggelegar setelah aksi gol tersebut. Striker berusia 17 tahun ini pun melakukan selebrasi ke tribun selatan Stadion GBT yang diisi oleh kelompok supporter Timnas Indonesia U17 Ultras Garuda. Bersama Ultras Garuda dan pendukung Timnas Indonesia lainnya, Kaka merayakan gol itu yang membuat Stadion GBT bergetar untuk beberapa saat. Tentu ini patut diapresiasi lantaran menjadi aksi pertama Indonesia di ajang 2 tahunan tersebut. Namun demikian, perjuangan Garuda akan semakin berlipat-lipat lantaran hanya berhasil menahan imbang Ekuador U17. Lantaran Ekuador berhasil menyamakan kedudukan 6 menit kemudian lewat heading dari Allen Obando. Dengan dukungan penuh penonton yang memadati Gelora Bung Tomo, pemain-pemain Timnas Indonesia U17 tak gentar memperagakan umpan-umpan pendek untuk membongkar pertahanan lawan. Namun demikian, tim tamu pun juga tampil tak kalah gemilang. Anak didik Casas seperti menghiraukan gema dukungan dari para supporter Timnas Indonesia. Di beberapa kesempatan, Ekuador pun terus menekan pertahanan dari Garuda Asia. Aksi heroik pun dilakukan oleh penjaga gawang, di mana banyak penyelamatan krusial yang berhasil dilakukan oleh Ikram Al-Ghifari. Sebanyak 38.000 tiket ludes terjual. Kemeriahan pun terasa hingga di luar Stadion GBT sejak Jumat siang. Sejumlah penonton pun mulai berdatangan, tak terkecuali pendukung kesebelasan yang akan bertanding di laga pembuka. Salah satunya adalah Pablo yang datang jauh-jauh dari negaranya untuk mendukung Timnas Ekuador. Bahkan gaya Pablo mendukung negaranya di Piala Dunia U17 ini begitu nyentrik. Dia memakai topeng Diablo Huma yang warnanya senada dengan warna bendera negaranya. Tak cuma itu, Pablo juga mengenakan kacamata. Dia juga membawa bendera Ekuador. Pablo sendiri merupakan seorang pilot. Kebetulan dia menerbangkan pesawatnya ke Indonesia bertepatan dengan momentum Piala Dunia U17. 2 jam jelang pertandingan pertama Piala Dunia U17 yang digelar di Indonesia terpantau oleh media, supporter mulai berdatangan ke Stadion Gelora Bung Tomo. Supporter yang mayoritas adalah pendukung Timnas Indonesia ini mulai memasuki area stadion jelang laga antara Panama U17 melawan Maroko U17. Memang laga pertama tersebut digelar hanya 3 jam sebelum opening ceremony. Terpantau cuaca mendung di wilayah tersebut tak menghalangi para supporter untuk segera masuk. Mulai dari orang dewasa, remaja hingga anak-anak pun mulai dicek tiketnya sebelum masuk ke area stadion. Pengamat talenta muda asing asal Polandia, Jacek Kulik, mensejajarkan 2 pemain Timnas Indonesia U17 Arkan Kaka dan Kvyat Rizky dengan wonderkid Barcelona Marc Guiu yang kini membela Timnas Spanyol U17 di Piala Dunia U17. Selain itu, Jacek Kulik juga mencantumkan nama Claudio Echeverri yang akan bersinar bersama Timnas Argentina U17. Lalu ada Matthias Lambourde dari Timnas Prancis U17. Diketahui Arkan Kaka merupakan striker muda milik Persis Solo. Sebelum membela Persis, Arkan Kaka tampil moncer bersama Bayangkara FC U16 yang berkompetisi di Elite Pro Academy Liga 1 U16. Dia pun mampu mengemas total 9 gol.
Sementara bersama Timnas Indonesia U16, ia menjadi salah satu pemain yang menonjol saat Timnas Indonesia U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Sementara untuk Cafiatur Rizky, pemain Borneo FC ini, dia pernah menjadi perbincangan karena menjelma sebagai penentu keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai Piala AFF U16 2022, di mana ia menjadi satu-satunya pencetak gol di partai final kontra Vietnam untuk membawa Garuda Asia menjadi kampiun. Irak telah merencanakan akan mengadakan pemusatan latihan atau TC jelang melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencana TC tim Singa Mesopotamia ini diketahui ketika Presiden Federasi Sepak Bola Irak atau IFA, Adnan Darjal bertemu staf pelatih. Dan hasil pertemuan ini adalah Irak akan berkumpul pada 12 November di Basra dan akan langsung melakukan TC jelang lawan skuad Garuda. Daftar pemain tim asuhan Jesus Casas pun juga akan dirilis dalam waktu yang sama. Melihat itu, Irak dalam mode serius melawan Timnas Indonesia. Pemain asing Persib Bandung Daisuke Sato akan berjumpa 3 rekan satu timnya yakni Mark Locke, Edo Febriansyah, dan Rahmat Irianto dengan status sebagai lawan. Daisuke Sato sendiri yang memperkuat Timnas Filipina akan berjumpa Timnas Indonesia pada 21 November mendatang. Daisuke Sato sangat antusias bertemu 3 rekannya nanti di lapangan. Bahkan pemain berdarah Jepang ini mengungkapkan segala kemungkinan yang akan terjadi di lapangan. Sato mengatakan akan melupakan sejenak persahabatan mereka di Persib Bandung. Bahkan ia bergurau akan menendang kaki Mark Locke dan meminta maaf karena itu adalah permainan. Namun ia tak menampik bahwasanya Timnas Indonesia adalah tim yang kuat untuk ditaklukkan. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyoroti lemahnya klub-klub Liga 1 di kompetisi Asia. Ia menyayangkan klub-klub Liga 1 Indonesia yang kesulitan bersaing di kompetisi Asia seperti Liga Champions Asia dan AFC Cup. Sin kemudian membandingkan itu dengan klub-klub dari negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Malaysia, dan Singapura. Di Liga Champions Asia 2023-2024, tak ada satu klub pun Indonesia yang bermain di fase grup. Bali United sudah tersingkir di babak kualifikasi, di mana Serdadu Tridatu kalah 1-5 dari klub Hong Kong. Kondisi inilah yang menjadi keprihatinan Sintayong. Menurutnya lemahnya persaingan klub-klub di Indonesia di kompetisi Asia menjadi salah satu alasan kenapa Timnas Garuda juga sulit berjaya di level internasional. Acara pembukaan Piala Dunia U17 2023 yang singkat diklaim menjadi sebuah bukti Indonesia memiliki tempat spesial di mata FIFA. Hal ini keluar dari mulut Waketum PSSI 1 Zainuddin Amali. Sebab menurut penjelasannya, turnamen kelompok umur tidak ada opening ceremony. Namun Indonesia bisa menyelenggarakannya. Lebih dari itu, Amali menegaskan selain acara pembukaan, Indonesia pun harus menggelar seluruh pertandingan Piala Dunia U17 hingga 2 Desember nanti dengan baik. Tentu ini bakal menjadi momen bersejarah bagi Indonesia. Karena Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelenggarakan turnamen ini. Bintang Timnas Indonesia U17 Jidabin bercerita mendapatkan ilmu dari ayah Song Hyun Min jelang Piala Dunia U17. Sebab ia sempat masuk ke akademi sepak bola milik ayah Son Heung-min, Song Bung-chung, dengan nama Son Football Academy. Lantas Jidabin mengaku banyak mendapatkan bekal ilmu dari ayah Son Heung-min di akademi tersebut. Pemain kelahiran Depok pada 3 Maret 2006 lalu menjadikan hal tersebut sebagai pengalaman berharga.